Selamat malam Bapak Ibu ya. Judul ini itu saya dapatkan ketika saya sedang membawakan firman Tuhan di gereja pada hari raya Pentakosta pada hari Minggu barusan yang lalu. Ya, saya cari judul berapa hari ini kok macet di pikiran saya ya. Jalan panjang penuh jebakan. Saya sedang berkhotbah tentang Hari Raya Pentakosta, tetapi dengan perspektif yang berbeda. Sekali lagi saya katakan dengan perspektif yang berbeda. Apanya yang berbeda? Yang berbeda adalah begini loh Bapak Ibu Saudara. Banyak orang itu Hari Raya Pentakosta itu semua lagu-lagunya tentang Roh Kudus semuanya. Ya, bahkan ada beberapa kondisi seakan-akan Roh Kudusnya belum turun. Makanya mereka berharap supaya pada Hari Raya Pentakosta itu Roh Kudus turun, padahal Roh Kudus sudah turun. Nah, saya akan refleksikan perjalanan kehidupan ya untuk menjadi Kristen ya, untuk menjadi Kristen itu dengan refleksi dari kehidupannya Abraham. Tentu saya akan bahas dari kacamata yang kita masih terus mengenai demonologi ya. Lihat jalan panjang penuh jebakan ya. Bapak Ibu, waktu saya merenungkan firman Tuhan mengenai susahnya jadi Kristen ya, saya teringat mengenai Abraham. Ya, kalau kita kenal Abraham, maka kita akan muncul perkataan the father of all who believe. Padahal terjemahannya adalah Bapa segala bangsa harusnya ya. Bapa segala bangsa. Itu sebabnya namanya Avram atau Abram pada awalnya. Tetapi dia terintimidasi. Karena kenapa? Namanya Bapa segala bangsa. Tetapi dia tidak punya anak. Belum punya anak. Dan itu satu kesulitan yang sangat besar bagi tekanan batin, tekanan mental. Kenapa? Ya karena dia memang tidak punya anak. Dia tidak punya anak dengan menyandang nama Bapa segala bangsa, ya. Itu dengan gelar seperti itu pasti akan jadi tekanan yang sangat luar biasa. Sekali lagi saya katakan tidak mudah untuk sekali lagi saya katakan gini, tidak ada jalan yang mudah untuk mengiringi Yesus, ya. Tidak jalan yang mudah untuk mengiring Tuhan kita, Yahweh kita. Tidak, tidak ada jalan yang mudah. Saya teruskan, ya kita yang terakhir kita lihat silsilah-silsilahnya. Maka kita akan lihat sampai di sini. Oh, ternyata dari Tera ya, ada Haran anaknya, ada Nahor, kemudian ada Abram ya. Dan dari Haran itu muncullah keponakannya Lot, keponakannya Abraham namanya Lot ya. Nah, dari situ. Nah, sementara Sarai, Abram kalau di situ ditulis Hagar, masih ada lagi satu istrinya sebenarnya, Ketura. Tetapi Ketura diambil menjadi istri Abram ketika Sarah mati. Ya, ketika Sarah dipanggil Tuhan. Jadi sama sekali bukan berkata gini, oh itu istri ketiga. Tapi sebenarnya berkatakan ketika Sarah mati, baru Abram menikahi Ketura. Ya, Ketura sendiri muncul satu bangsa yang besar. Ya, itu sebabnya orang Kristen kalau berdoa kan harusnya begini, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Kenapa? Karena Abraham pernah berbuat salah dengan menikahi Hagar, ya. Jadi kalau kita hanya bilang Allah Abraham, kemungkinan kita punya kemelesetan. Kenapa? Jangan-jangan itu Hagar. Kenapa ini penting sekali? Karena Abraham, Ishak, Yakub kalau kita lihat terusnya, maka muncullah Yesus sampai di sini ya. Jadi mesti jelas Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Nah, saya ambil ini dari pengertiannya Kak Ane pada saat ngajar ya. Kejadian itu pakai bahasa mitos ya. Kejadian 1 sampai 11 ya, itu menyajikan kisah yang memakai bahasa mitos. Ingat, bahasa mitos di kejadian. Dengan jelas kita bisa merasakan nada mitos di dalamnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, namun ketika memasuki bab 12 yang berbicara tentang Abraham, banyak orang Kristen melihat seperti ada shifting ya 1 sampai 11 bahasa mitos seakan-akan 12 sampai 25 ini kok baunya historis ya Pak Michael Sony, ini kok baunya historis ya apa namanya Kak Ane ya. Sekali lagi dikatakan ini luar biasa ya, penulis benar-benar berada di dunia nyata ya, penulis kitab Kejadian seolah-olah berada di dalam dunia nyata, tempat dan tokoh-tokoh dalam kisah ini
ini memiliki nama yang jelas. Benarkah kisah-kisah ini historis? Saya ke Israel, ada kuburannya Abraham ya di Hebron. Jadi mari kita dalami tokoh ini dan keterlibatannya dengan kuasa kegelapan. Saya pandang dari kacamata itu, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat Abraham itu sebelumnya Abraham bernama Abram ya, Avram. Abraham dijanjikan oleh Yahweh akan menjadi bapa bagi segala bangsa. Sejumlahnya lupa saya hapus. Sebagai pertanda dari hal ini, namanya awal namanya Avram, dia anaknya Terah, namanya Avram, namanya dirubah menjadi Abraham ya. Avram sendiri artinya bapa yang luhur, bapa yang sangat baik, dirubah oleh Yahweh menjadi Abraham, bapa sejumlah besar bangsa. Nah, itu yang menjadi tekanan ya, tekanan Abraham mungkin ya, tekanan-tekanan yang dialami oleh Abraham juga dialami oleh Sarah ya. Bapak Ibu periksa ini ya, selalu berpikir, selalu buka Alkitab di samping. Setan melihat potensi siapa yang akan menggenapi rencana Allah untuk menghancurkan dia. Saya selalu mengingatkan ayat ini karena ayat ini itu jadi pijakan kita untuk belajar. Kejadian 3 ayat 15 Bapak Ibu. Ini yang dipandang orang sebagai kutuk, tapi ini sebenarnya adalah rescue plan dari Tuhan kita ya. Rescue plan untuk penyelamatan dunia. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau setan dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya, keturunan setan dan keturunan perempuan ini ya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Dan dari awal saya katakan ketika kita belajar demonologi selalu dicari siapa keturunan perempuan ini yang punya potensi untuk meremukkan kepala si setan. Atau siapa keturunan perempuan ini yang nanti akan mengalahkan setan. Ya, jelas ketika lihat ganti zaman, Nuh ternyata kalah juga ya. Anak-anaknya ada salah satu yang gagal ya. Setelah itu muncul dari situ muncullah Abraham. Wah, pasti diincar. Pasti diincar. Nah, ketika bertahun-tahun tidak punya anak, ya, mungkin ada sedikit ini tafsiran saya. Ada sedikit rasa aman bagi si setan, ya. Ada rasa aman. Kenapa? Abraham tidak punya anak. Sekali lagi ya, Abraham tidak punya anak. Perkara mudah bagi Yahweh untuk membuat Sarah mengandung. Tetapi ada seperti sebuah penundaan. Sebenarnya gini, saya berkata gini, rencana Allah tentu di dalamnya berisi orang-orang yang dipersiapkan dan diperlengkapi. Jadi Abraham diperlengkapi sejak dia keluar dari mana? Dari Ur Kasdim. Sekali lagi, ya. Makanya saya melihatnya penundaan Allah untuk membuat si Sarah hamil itu salah satu bagian dari rencana Tuhan untuk pematangan imannya Abraham. Jadi bukan Tuhan terlambat, tetapi kita mesti melihat bagaimana cara Tuhan mematangkan Abraham, mematangkan Sarah. Nah, ya, Tuhan tidak pernah terlambat. Ini yang saya garis bawahi. Iblis bisa memakai siapapun dengan memakai apapun dan dengan cara apapun ya agar rencana Allah gagal. Bukan hanya gagal, luncas atau meleset. Kita ini seringkali GR merasa bahwa oh sudah accomplish, sudah terpenuhi rencana Allah, padahal kita meleset. Seperti saya pernah katakan pada Bapak Ibu Saudara, waktu di Amerika saya ketemu seorang pilot yang hadir di ibadah di tempat saya memimpinnya, saya tanya, kalau saya terbang dari LA ya menuju Indonesia, tetapi di GPS-nya meleset 1 derajat, kira-kira saya sampai di mana? Dia tersenyum dikatakan, Kak, nggak akan sampai Indonesia, kemungkinan malah India. Nah, iblis itu memakai apa? Memakai siapapun, ya, memakai apapun, memakai cara apapun agar rencana Allah gagal, ya, atau tidak gagal, tapi meleset, atau agar rencana Allah rusak. Atau bisa juga rencana Allah dapat tetap berjalan baik, namun menimbulkan collateral damage. Ini bahasa militer, artinya kerusakan sampingan. Contohnya kalau saya katakan kerusakan sampingan, kalau ngirim roket misalnya ya, sekarang kan terkenal dengan namanya smart bomb ya, smart missile ya. Tentu yang dibidik hanya rumah itu saja. Tapi ketika itu meledak,
serpihannya itu kena ke rumah tetangga dan membunuh tetangganya. Itu yang dikatakan collateral damage ya. Itu namanya collateral damage ya. Nah, yang menguntungkan bagi kerajaan setan. Oke, kita lihat dulu siklusnya Abraham ya. Kita mau lihat episode demi episode hidupnya Abraham. Kejadian 11 ayat 27 sampai Kejadian 12 ayat 9. Itu siklus Abraham. Abraham dan Allah, panggilan dan janji, tanah, keturunan, berkat dan iman Abraham. Kejadian 12 ayat 10 sampai 20. Halangan pertama atas janji Tuhan. Abraham bohong menyebut Sarah sebagai saudarinya. Betul dia saudarinya, tapi dia sebenarnya tidak mau mengakui bahwa Sarah adalah istrinya, mendatangkan bencana dan kebahagiaan semu, ya. Tanah dan keturunan. Kejadian 13 ayat 1 sampai 18. Yang bagian 2 itu saudara garis bawahi. Sebenarnya permasalahannya terjadi kemudian dalam kehidupannya Sarah sampai muncul Hagar itu di Kejadian 12 ayat 10 dan 20 ketika dia bohong. Sekali lagi ya. Saya katakan Kejadian 12 ayat 10 sampai 20 yang dikatakan apa? Abraham mengaku Sarah sebagai saudarinya hanya demi cari selamat. Disitulah awal sebenarnya terjadi masalah. Kejadian 13 ayat 1 sampai 18, Abraham dan Lot berbagi tanah. Kejadian 14 1 sampai 24, Abraham diberkati oleh Melkisedek. Kejadian 15 ayat 1 sampai 21, perjanjian Allah dengan Abraham. Susah banget untuk hidup dalam janji yang terasa kabur. Kenapa? Karena janji Tuhan tidak sama sekali terasa dekat dalam kehidupan Abraham dan Sarah. Kejadian 16 ayat 1 sampai 16 ya. Keturunan, solusi baru yang manusiawi, Hagar dan Ismail ya. Saya menghubungkan Kejadian 12 ayat 10 sampai 20 dengan Kejadian 16. Solusi baru yang kelihatannya manusiawi menurut Sarah. Hagar muncul dan Ismail. Kekerasan wanita dan hamba belajar di Sarah yang kejam. Sarah itu muncul kejamnya di Kejadian 16 ya. Ya, atau istri yang terluka atau kalau saya berikan judul itu. Nah, Kejadian 17 ya, ada perjanjian baru tentang keturunan. Kejadian 18 ayat 1 sampai 15, pemberitahuan tentang kelahiran Ishak, janji anak untuk Abraham dan Sarah, serta percakapan Abraham dengan Tuhan. Sebenarnya Kejadian 18 ini penguatan kepada Abraham untuk lebih percaya lagi untuk janji Tuhan ya. Kejadian 18 ayat 1 dan seterusnya, Abraham berdoa bagi Sodom dan Gomora. Abraham memperoleh keselamatannya Lot ya. Kejadian 20 ayat 1 sampai 18. Halangan baru bagi janji. Sarah kembali diperlakukan. Ini bukan Firaun. Yang pertama tadi Firaun. Yang ini satu raja yang hidup di sekitar tanah Kanaan. Nah, Kejadian 21 ayat 1 sampai 21. Kelahiran Ishak. Hagar dan Ismail diusir. Jadi saya buat summary buat saudara ya. Kejadian 21, 22, 34. Berkat Abraham. Perjanjian dengan Abimelek ya. Kejadian 22 ayat 1 sampai 19, Abraham dengan Allah. Pengukuhan janji. Saudara lihat dari awal, sudah berapa kali janji itu ya. Persembahan Abraham Ishak ya. Kejadian 23, kuburan bagi Sarah ya. Sarahnya mati. Kejadian 24, Rebeka, istri Ishak ya. Kejadian 25 ayat 1 sampai 6, keturunan Abraham. Kejadian 25 ayat 7 sampai 11, kematian Abraham. Oke, saya mundur sedikit ya. Kalau saudara lihat yang ini, setan tuh bisa pakai siapapun. Nah, karena janji tidak kunjung datang, tentu ada yang ragu. Benarkah itu janji? Benarkah Tuhan yang berbicara untuk mereka? Ya, kita mulai dari awal. Kejadian 11 ayat 27 sampai 32 ya. Coba saudara tahu dari mana Abraham itu berasal. Inilah keturunan Terah. Terah memperanakkan Abraham, Nahor, dan Haran. Dan Haran memperanakkan Lot. Dari awal kita sudah dapat penjelasan siapa Lot ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat nama itu ada lucunya ya. Terah itu dalam bahasa Ibraninya atau dalam terjemahan bahasa Inggris namanya delay atau tertunda. Tapi kalau kita melihat dari perikop ini kita akan tahu bahwa sebenarnya apa yang dilakukan Terah itu menunda. Ya, ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya di Ur Kasdim ya. Papanya Lot mati di Ur Kasdim. Abraham dan Nahor kedua-keduanya kawin. Nama istri Abraham ialah Sarai ya sebelum dirubah namanya. Dan nama istri Nahor ialah Milka. Anak Haran ayah Milka dan Yiska. Sarai itu mandul. Jadi dari awal itu sudah dijelaskan, dinarasikan bahwa Sarai itu mandul.
tidak punya anak. Kemungkinan dari Urkasti mereka menikah, sekian lama mereka gak punya anak. Lah, yang bagian ini. Lalu Tera membawa Abram, anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran dan Sarai, menantunya, istri Abram, anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Jadi saudara mesti ngerti ya, bahwa sebenarnya kemungkinan yang dipanggil pertama kali untuk ke tanah Kanaan itu Tera. Kemungkinan, jadi kemungkinan besar yang dipanggil Yahweh untuk masuk ke tanah Kanaan itu adalah siapa? Tera. Tapi ketika mereka sampai ke Haran, ya Haran ini tanah datar, ya. Sebenarnya istilah ini sebenarnya cukup mengerikan sebab kita, hampir sama dengan ketika dikatakan bahwa di Babel itu juga tanah datar, disebut tanah datar. Ya, tanah yang betul-betul rata, tidak ada tantangan, semuanya aman, semuanya nyaman. Ya, sampailah mereka ke Haran dan menetaplah di sana. Padahal tujuannya adalah Kanaan. Berarti kan, umur Tera 205 tahun, lalu ia mati di Haran. Mati dengan tidak mencapai apa yang Tuhan mau dalam kehidupan mereka. Perhatikan sungguh-sungguh. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupannya si Tera. Nah, panggilan ini kemudian diestafetkan. Sekali lagi saya katakan, tidak semua panggilan bisa diestafetkan. Tapi Abram mendapat panggilan estafet dari Tuhan. Untuk apa? Untuk meneruskan panggilannya Tera. Jadi kemungkinan sebenarnya, kemungkinan yang dipanggil pertama kali adalah Tera. Tapi yang melanjutkan sampai garis akhir adalah Abraham. Nah, saya loncat ya saudara, kita ngelihat perjalanan Abraham menjadi bapak orang percaya. Dari bapak yang baik menjadi bapak orang percaya. Itu perjalanan panjang dan penebakan. Minimal dia 2 kali Abraham itu jadi pengecut ya. Tetapi yang saya garis bawahi bukan soal kepengejutannya Abraham, tetapi apa? Hal ini yang saya akan garis bawahi. Adapun Sarai, istri Abraham, itu tidak beranak. Jadi dalam pasal ini, Bapak Ibu bisa ngelihat ya sebenarnya tingkatan sosialnya itu sudah jelas di sini. Dikatakan gini, adapun Sarai, istri Abraham, nah, tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba. Jadi status sosialnya udah nampak di sini. Sarai istri Abraham. Jadi istri sah Abraham. Tapi dia punya Hagar, hamba perempuan, orang Mesir. Ya, berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu, nah ini loh bayangkan, ya, si Sarai sudah khotbah kepada Abraham. Engkau tahu, Yahweh tidak memberi aku melahirkan anak. Janjinya ke kamu, ya. Dia mulai mempertanyakan sebuah janji yang Yahweh berikan kepada suaminya. Karena itu, baiklah, dia kasih solusi. Dia kasih solusi, Bapak Ibu. Perhatikan ya. Dalam ayat ini sebenarnya ada status sosial. Ada status sosial. Ya, Sarai, istri Abraham. Hagar, hamba perempuan, orang Mesir. Ya, makanya dikatakan apa? Karena itu, baiklah, dalam bahasa sehari-hari, tidurilah hambaku itu. Mungkin oleh dialah. Ada pakai kata-kata keraguan. Mungkin. Saudara. Ini loh saudara. Ya, ini loh. Mau caranya membantu Tuhan. Mungkin oleh Hagar aku dapat memperoleh seorang anak. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Alkitab kita tidak pernah mengajarkan poligami. Sekali lagi. Alkitab kita tidak pernah mengajarkan poligami. Kalau Bapak Ibu lihat, maka laki-laki itu akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, bukan istri-istrinya. Ya, dan Abraham, nah ini kesalahannya. Mendengarkan perkataan Sarai mungkin juga lelah. Ada fatiknya, ada kelelahan batinnya. Karena ini mana janji Tuhan? Ini mana janji Tuhan? Dia mempertanyakan terus janji Tuhan. Bukan mempertanyakan Tuhan, tapi mempertanyakan janji Tuhan. Ada unsur fatiknya yang luar biasa.
Ini yang saya garis bawahi. Jadi Sarai, istri Abraham itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu. Jadi dalam ayat 3 ini ada status sosial yang muncul. Istri Abraham mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu. Yakni ketika Abraham telah 10 tahun. Jadi ironis sekali ketika Terah pengen ke Kanaan, ya, tapi mati di Haran, diteruskan oleh Abraham, pelan-pelan di sini. Sudah sampai ke tanah Kanaan, namun janji tentang keturunannya seperti pasir di laut tidak kunjung tiba setelah 10 tahun sampai di Kanaan. Ironis. Janji yang satu sudah dikenapi, tapi janji yang lain mengenai keturunan yang bagi Abraham dan Sarah itu janji yang paling penting jadi pusat. Ya, lalu memberikannya kepada Abraham suaminya untuk menjadi istrinya. Nah, tetapi Bapak Ibu mesti lihat ya, kalau dikatakan menjadi istrinya dalam bahasa Inggris memang terjemahnya wife. Tapi kalau melihat hukum yang berlaku saat itu, ya, Hagar itu tetaplah seorang penghamba dari Sarai. Status sosialnya adalah walaupun jadi istri Abraham, tetapi secara status sosial tetaplah di bawah kekuasaan tuannya, yaitu Sarai. Perhatikan sungguh-sungguh. Saudara pertanyakan, ide dari mana atau dari siapa sampai Sarah memberikan Hagar kepada Abraham untuk mengenapi rencana Allah terjadi? Ide dari siapa coba? Ide dari siapa? Sarai bukan orang biasa. Dia melihat bagaimana pembelaan Tuhan ketika suaminya jadi pengecut. Dan dia ada di istana Firaun yang gagah perkasa, yang jadi tokoh sentral politik dan kekerajaan yang luar biasa. Dia diselamatkan dengan cara yang ajaib. Sehingga Firaun tidak pernah menyentuh badannya. Dan dia melihat bagaimana luar biasanya pertolongan Tuhan kepada mereka berdua ketika keluar dari Ur Kasdim. Tapi ketika satu janji sentral yang luar biasa, dia mempertanyakan. Saya mundur ya, supaya saudara tahu janjinya ya. Dikatakan, engkau tahu, dia nuduh Tuhan. Yahweh tidak memberi aku melahirkan anak. Ini tuduhan serius. Makanya ide itu dari mana? Dia nuding Abraham. Dikatakan, engkau tahu, Yahweh tidak memberi aku melahirkan anak. Ini solusinya, Abraham. Karena itu baiklah, tiduri hambaku itu. Mungkin itu pun masih pakai kata frasa mungkin. Oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Ada perihnya, ada pedihnya, ada desperate-nya. Dan parahnya lagi, Abraham mendengarkan perkataan istrinya. Ide dari mana coba? Kita lihat siapa sih Hagar. Saya kulak-kalik ya. Kulak-kulik maksudnya. Saya dapatkan tradisi. Para rabi Yahudi menampilkan Hagar, hamba perempuan Sarah berasal dari Mesir, ya, sebagai seorang putri Mesir. Saya baca literaturnya diduga, ya, Hagar ini anak Firaun dari seorang selir yang diberikan oleh Firaun. Masih ingat tadi saya katakan, justru permasalahannya ketika si Abraham tidak berani mengaku bahwa si Sarai atau Sarah itu istrinya di depan Firaun. Setelah sekian banyak drama dan pukulan dari Tuhan, Firaun akhirnya memberikan hartanya dan salah satunya memberikan anaknya dari seorang selir kepada Sarah sebagai hadiah. Ya, tentu ya di istana si Hagar sudah ikut penyembahan kepada dewa-dewi Mesir. Ketika dia masuk ke dalam rumah Abraham, dia dibesarkan di rumah Abraham dan Sarah. Dan disitulah dia mengenal Yahweh. Ya, jadi jangan heran pada saat dia diusir, dia bawa anaknya diusir, malaikat Tuhan datang kepada dia. Karena kenapa? Itu anak Abraham juga. Nangkap ya?
Sarah pada awalnya harus membujuk Hagar. Gak gampang, saudara. Karena kenapa? Abraham sudah opa, udah kakek. Dan dia harus bujuk Hagar untuk mau dinikahi oleh Abraham. Untuk apa? Mengkompensasi kemandulannya. Namun setelah Hagar melahirkan Ismail, ia dengan cepat menjadi terbiasa dengan status barunya. Dia look down dengan Sarah. Status barunya sebagai apa? Nyonya Abraham. Padahal statusnya tetaplah harusnya sebagai hamba dari Sarah yang melahirkan anak. Sementara juragannya tidak. Hagar memanfaatkan status tersebut untuk membuat Sarah kesal dan meremehkannya di mata orang lain. Jangan pernah lupa, ya, Hagar itu anak siapa. Jangan pernah lupa dari mana Hagar itu berasal. Ya. Jadi kalau pertanyaannya, si setan bisa pakai cara apapun, termasuk kasih ide kepada Nyonya Sarah agar yang dilimpahi janji yaitu Abraham bisa meleset. Ya. Coba kita lihat pelan-pelan ayat-ayat ini. Kita akan tahu bahwa sebenarnya ada yang berjuang dalam hidup kita loh, Bapak Ibu Saudara. Makanya sekali lagi saya katakan waspada, waspada. Lawan kita itu iblis seperti singa yang selalu keliling untuk cari kelemahan kita. Dan salah satu sifat positifnya kuasa kegelap adalah dia sabar nunggu saat kita lengah. Dia sabar nunggu waktu yang tepat. Ya, tetapi dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Ya, ketika coba saudara perhatikan, ada yang berjuang. Aku melihat hukum lain yang berjuang. Ada pergulatan melawan hukum akal budiku. Maka dari itu, apa yang kita pikirkan yang baik, yang kita ingin perbuat, justru itu yang kita tidak kerjakan. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Belum cukup itu, Yakobus 4 ayat 1. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Tentu di antara orang Kristen yang dituliskan oleh Yakobus pada saat itu tidak ingin berantem. Tapi bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Jadi tidak sekedar hawa nafsu, Bapak Ibu. Tentu ini yang dirasakan oleh Sarah. Ini yang dihadapi oleh Sarah. Yang dalam dirinya, hukum yang lain berjuang melawan akal budinya. Dan nafsu dia untuk cepat-cepat mengenapi rencana Allah atau desperate-nya dia untuk mengenapi rencana Allah. Berjuang dalam tubuhnya. Dia membantu Tuhan untuk timing. Justru itu kesalahan fatalnya. Apakah ini kesalahannya Hagar? Tidak tentu. Ini kesalahannya Sarah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu. Supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari ini loh. Keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Ini kata-kata ini identik dengan kata bergulat melawan jiwa. Itu yang kemungkinan besar yang dialami oleh Sarah. Sampai dia berkata, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Ini yang bergulat. Ini yang ribut, saudara. Ini yang sangat ribut sekali di hati dengan di pikirannya Sarah. Dengan kata-kata penting, nggak ada seorang perempuan yang dengan akal sehat memberikan suaminya kepada perempuan yang lain atau menyodorkan perempuan yang lain kepada suaminya untuk apa? Untuk dihamili. Karena itu baiklah tidurilah hambaku itu. Nih, jadi istrimu supaya dia bisa punya anak. Di dalamnya terbersit satu kelelahan yang luar biasa. Dengan tuduhan Yahweh tidak memberi aku melahirkan anak. Makanya kita mesti hati-hati Bapak Ibu Saudara, ya. Sekali lagi saya katakan kalau nubuat itu bukan penetapan. Ya, nubuat itu bukan penetapan, tapi ini sebuah janji yang diucapkan antara Yahweh dengan Abraham. Dan janji ini seperti saya bacakan tadi, diulangi beberapa kali. Ini perjalanannya Abraham menjadi Abraham, itu perjalanan panjang yang penuh dengan jebakan.
Ya, dari si pengecut Abraham jadi bapak orang beriman. Bapak Ibu Saudara, kita ngelihat ya, kita seringkali salah paham di sini. Hagar, muncul Ismail. Nah, saudara, dari Ismail langsung kita tidak dapat jejaknya. Tapi dari Abraham, Sarah, Ishak, Rebeka, Yakub, Esau, dan muncul keturunan-keturunannya. Ketura, muncul juga bangsa. Tapi ada salah satu yang ketika saya belajar, saya senyum sendiri. Namanya anak Keturan itu Medan. Tapi jangan hubungkan dengan Medan di Sumatera Utara ya. Nah, apa hubungannya perjalanan Abraham dengan kekristenan? Apa apa hubungannya perjalanan Abraham menjadi bapa orang percaya dari Ur Kasdim ke tanah Kanaan, dari Ur Kasdim dijanjikan anak sampai munculnya Ishak. Sampai hari matinya dia tidak melihat keturunannya seperti pasir di laut, sama sekali tidak. Tapi mari kita melihat sebenarnya. Sebenarnya perjalanan Abraham menjadi bapa orang beriman, itu sebenarnya harusnya refleksi dari perjalanan hidup kita. Hidup kita sebagai seorang pengikut Yesus. Sekali lagi saya katakan, jangan bosan. Kristen itu hasil akhir. Kristen itu hasil akhir. Kristen itu tidak dilahirkan dari seorang ibu Kristen dan ayah Kristen dan anaknya pasti Kristen. Kalau saya analogikan, roti itu hasil akhir. Bahannya apa? Bahannya tepung terigu, telur, margarin, atau butter. Kita tidak akan makan terigu. Makanya saya katakan roti itu hasil akhir, Kristen itu hasil akhir. Tapi saya curiga sekali ketika saya baca Alkitab muncul kata-kata ini, saudara. Ya, saya refleksikan ya, bagaimana si Sarah jatuh. Kita juga punya potensi untuk jatuh. Kita lihat ya, Yohanes 14 ayat 16. Diawali dengan ayat 1, jangan gelisah. Tetapi Yohanes 14 ayat 16, saya punya kecurigaan besar. Ya, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang parakletos, penolong yang lain. Supaya ia, nah kata-kata menyertai ini, meno, itu bukan menyertai di samping, bukan menyertai di depan atau di belakang. Perkataan abide itu tinggal di dalam kamu selama-lamanya. Jadi dalam bahasa yang lain berkata, aku akan minta, Yesus akan meminta kepada Bapa dan Bapa akan memberikan kepada kita anak-anaknya seorang penolong yang tinggal, yang lain, supaya penolong itu tinggal di dalam kita selama-lamanya. Dari sini saya curiga. Kenapa saya curiganya Bapak Ibu? Jadi Kristen itu pasti susah. Ketika murid-muridnya dengar ini, itu sebelum Yesus naik ke kayu salib. Sebelum dia naik ke kayu salib. Dan saudara tahu peristiwanya? Murid-muridnya kabur semuanya. Murid-muridnya kabur semuanya. Makanya ada janji mengenai Roh Kudus. Ada janji mengenai Roh Kudus. Roh Kudus belum diturunkan pada saat Yesus ditangkap, Yesus diadili, Yesus mati, Yesus naik ke surga. Tapi Yesus berkata pada 120 orang itu untuk tinggal di Yerusalem. Untuk menantikan apa? Menantikan Roh Kudus. Tetapi ada satu pesan, Yohanes 14 ayat 16 tadi. Roh Kudus itu tinggal bukan di depan, di belakang, di kiri, di kanan. Tapi bukan juga melayang-layang. Tapi tinggal di dalam orang percaya. Pertanyaannya, kenapa? Refleksi Abraham, jalan dari Ur Kasdim menuju ke Kanaan. Setelah 10 tahun, peristiwa itu terjadi. Sudah sampai, tetapi janji itu belum sampai. Belum juga digenapi oleh Yahweh. Dan si Sarah cepat-cepat pengen closing terhadap janji tersebut. Perjalanan kekristenan kita. Hari-hari ini, kita tahu bahwa jadi Kristen itu tidak mudah. Ketika Roh Kudus turun, mujizat besar terjadi, saudara. Gereja-gereja penuh secara luar biasa pada saat itu. Gereja-gereja penuh, satu kali khotbah 3.000 orang, satu kali khotbah 5.000 orang. Dan mereka ditakuti. Tetapi hanya sementara waktu. Orang buta melihat orang lumpuh jalan secara luar biasa. Tapi sementara waktu.
Nah, itulah fungsi Roh Kudus sebagai penolong Parakletos yang tinggal di dalam orang percaya untuk menolong orang-orang tersebut menjadi kekristenan. Bahkan saya berkata seperti ini. Penganiayaan yang terjadi pada gereja mula-mula menolong gereja mula-mula untuk menjadi seperti Yesus. Kristen itu artinya menjadi seperti Yesus. Abraham itu bapak yang baik. Tetapi ketika Tuhan mau mengubah mereka menjadi Abraham, bapak segala bangsa, proses besar. Kita, ya kita masing-masing kita punya nama. Tetapi ketika kita mau dirubah Tuhan menjadi anak-anak Allah, Yohanes 1, yang terjadi adalah apa? Roh Kudus perlu turun. Karena perjalanan hidup kita, perjalanan kita selama hidup di dunia, itulah proses, itulah sekolah kehidupan. Bisa-bisa pikiran kita jadi sarai. Beberapa orang ketika melihat sebuah pencobaan akan mencurigai Tuhan. Ini jangan-jangan Tuhan akan menghancurkan aku. Jangan-jangan Tuhan membunuh aku. Jangan-jangan Tuhan benci dengan aku. Makanya ketika melihat ajaran-ajaran yang ada di gereja sekarang, justru itulah saya berkata saya mencurigai sebagai apa? Si setan bisa memakai apapun, siapapun, dengan cara bagaimanapun. Agar apa? Luntas, agar meleset. Supaya gereja tidak jadi mempelai. Agar gereja tidak jadi anak-anak Allah. Yohanes 1:12. Yang diajar bukan lagi ajarannya Yesus yang murni, tetapi ajaran yang sekedar pemenuhan kebutuhan jasmani. Kalau saya berkata di gereja pada hari Minggu, kalau ternyata yang dibutuhkan orang Kristen hanya sekedar kebutuhan jasmani, jadi kaya, jadi sehat, punya anak, kita nggak perlu Yesus loh. Kita cukup Gunung Kawi. Rumah saya dengan Kak Ana dekat Gunung Kawi. Nggak usah Yesus, saudara. Karena menjadi Kristen itu artinya menjadi seperti Yesus. Dan prosesnya membutuhkan penolong. Yang paling saya terkejut ketika saya persiapan adalah apa? Yakobus 4 ayat 5. Ini diucapkan oleh Yakobus kepada orang-orang Kristen. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan di dalam diri kita diingini dengan cemburu. Ini ada Dokter Luki tadi saya lihat baru masuk nih. Ya, harusnya tanya. Ketika terjadi insepsi antara ovum dengan sperma, ya, Tuhan menciptakan roh di situ. Roh itu berasal dari Bapa. Karena roh itu berasal dari Bapa, diinginnya dengan cemburu. Nah, ini signifikansinya. Roh Kudus itu kalau kita ngelihat, kalau secara teologinya, kalau Yesusnya terpisah. Tapi kalau Roh Kudus itu ada seperti garis. Jadi roh yang berasal dari Bapa. Itu sebabnya ya dia ngerti pikiran Bapa. Dia ngerti selera Bapa. Sehubungan dengan apa Michael Sony? Sehubungan dengan Yesus Kristus yang nanti akan jadi mempelai surgawi. Tentu Bapa mengingini yang jadi mempelai surgawi selaras dengan Yesus, senada dengan Yesus, sepikiran dengan Yesus, atau senilai dengan Yesus. Ini yang paling ngeri, saudara. Makanya itu karena dilihat tingkat kesulitannya sangat tinggi, diturunkanlah Roh Kudus. Jadi kalau ada yang mengajarkan bahwa jalan mudah untuk mengikuti Yesus, kita ngelihat jejaknya Abraham. Dari Abraham menjadi Abraham, itu perjalanan yang sangat panjang melelahkan sampai buat salah. Coba bayangkan saudara berpikir. Andai kata, andai ini berandai-andai. Sebenarnya saya tidak suka berandai-andai. Andai kata, si Sarah tidak mengusulkan Hagar. Atau mundur lagi. Andai kata, yang namanya Abraham berani ngaku bahwa Sarah itu istrinya. Tidak ada drama Firaun yang sampai munculkan Hagar. Atau, andai kata, si Sarah hanya melihat Hagar sebagai pembantunya saja. Tidak mengusulkan kepada suaminya untuk niduri Hagar menjadikan istrinya untuk melahirkan Ismail. Tidak ada drama sampai hari ini. Coba berpikir. Banyak drama hari-hari ini terjadi kenapa?
Ya karena pertikaian antara Ismail dengan keturunan Ishak. Munculnya dari situ. Munculnya dari situ. Saya berkata tentunya untuk tidak melecehkan atau menjadikan agama yang lain. Agama tersebut bukan dari keturunan Ismail, tapi pertengkaran antara Ismail dengan Ishak terjadi setelah itu. Tuhan memberkati Ismail karena anak Abraham. Perhatikan sungguh-sungguh, saudara. Jadi, mari jangan terjebak di kemelesetan. Makanya ketika Roh Kudus diterjemahkan sebagai alat Tuhan yang untuk rebah-rebah, getar-getar, saya katakan di gereja, saya katakan gini, kalau mau getar-getar, pegang listrik saja. Getar kok, saudara. Saya pernah, Kak Ana tahu itu, saya pernah diundang tiap bulan, hampir tiap bulan, di salah satu gereja di Surabaya. Tiap Sabtu, KKR. Waktu itu ada ibu-ibu yang rebah bolak-balik. Bulan berikutnya rebah lagi. Bulan ketiga rebah lagi. Bulan keempat saya mempertanyakan kenapa rebah. Di ruangan, Bu, saya didampingi oleh banyak banyak asyir, dikatakan, Bu, kenapa rebah? Menurut teman-teman ibu, kelakuan ibu tidak berubah. Tapi ibu udah rebah 4 kali di 4 KKR yang saya pimpin loh. Dia katakan gini pada saya, oh hadirat Tuhannya kuat Pak Michael Sony. Sehingga saya tidak tahan kaki saya dan saya rebah. Pertanyaannya, kalau rebah tapi kelakuanmu tidak berubah? Bu, tempat itu dekat dengan Rumah Sakit Dr. Sutomo. Saya sarankan pulang dari sini, Bu. Sebaiknya Ibu ke Rumah Sakit Dr. Sutomo dan memeriksakan. Mungkin ada syaraf Ibu yang terganggu, syaraf keseimbangan. Lah iya toh, rebah bolak-balik, getar-getar bolak-balik. Tapi kelakuan tidak berubah. Makanya ketika bahasa roh juga menjadi satu status tertentu. Ini di beberapa gereja disyaratkan bahwa orang yang pelayanan mimbar, terutama worship leader dan singer, harus bisa bahasa roh. Serem sekali, saudara. Roh Kudus itu turun buat mendampingi kita. Abide in you, abide in me. Kenapa? Karena jalannya mengikuti Yesus itu sulit. Untuk menjadi seperti Yesus itu sulit. Seperti perjalanan refleksi dari Abraham menjadi Abraham, masuk ke tanah Kanaan yang dituliskan di Ibrani 11. Ketika sampai, mereka tidak mendirikan rumah, tapi tinggal di kemah. Karena panggilan yang utama bagi Tuhan adalah Yerusalem yang baru. Tanah air surgawi. Makanya orang Kristen tuh takut mati gitu loh. Padahal kita slogannya hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu kan slogan. Betul enggak? Karena orang-orang Kristen takut mati, kenapa? Gitu loh. Kenapa orang-orang Kristen takut mati? Padahal kalau saya selalu berkata, orang mati itu wisuda. Maksudnya Pak Michael Sony, wis sudah. Loh iya toh? Saya pernah ngomong toh pada Bapak Ibu Saudara, saya diundang di Natalnya, Natal tapi retreat Saudara. Dia Gereja Tunanetra Indonesia. Diundangnya di Batu. Gereja tunanetra yang saya datang pada saat itu, 50% mereka senang disebut buta. Tidak mau disebut tunanetra. Mereka 50% buta. Jadi mimpin pujiannya satu ngadep sana, satu ngadep sana. Serius. Ya. Dan kemudian tuh Semi perlu ngajar ke sana lain kali itu. Main musik juga gitu, saya nangis, saudara. Ya, nangis. Gembalanya juga tunanetra. Seperempatnya cacat fisik. Ada tangannya tapi nggak ada jarinya. Ada tangannya tapi jarinya hanya 2. Kakinya, wajah juga ada cacatnya. Seperempatnya lagi tua-tua sekali, udah 70-an ke atas. Di tengah-tengah saya khotbah, khotbah mengenai Natal. Tuhan bilang, tanya kepada mereka, kenapa umur manusia hanya 70-80? Wah, saya bilang, Tuhan nggak ada hubungannya sama khotbah, saya tanya. Udah Tuhan ngomong, tanya, saya diem. Dan saya ngomong sama pada mereka, kata Tuhan,
Kenapa umur manusia 70-80 tahun? Wah, mereka jawabnya macam-macam. Saya gemeter, saudara. Saya keringetan di tengah dinginnya batu. Tuhan jawab loh, Tuhan. Dan saya nangis ketika Tuhan bicara apa. Saya nangis on the spot. Waktu Tuhan bicara begini. Nak, supaya butamu ada batasnya. Supaya butamu hanya berakhir di 70-80 tahun. Setelah kamu lewatin batas kematian, kamu akan melihat, nak, supaya cacat hanya berhenti di 70-80 tahun. Setelah sampai di sana, kamu tidak cacat lagi, nak. Saya ngomong sama yang tua-tua, kamu yang sudah lelah secara fisik, dengan banyak kelemahan tubuh, hanya berakhir di 70-80 tahun. Setelah itu nanti di sana, kamu dapat tubuh kemuliaan, tubuh yang baru. Kematian itu bagi orang Kristen bukanlah sesuatu yang menakutkan. Saya masih ingat ketika saya masih kecil, saya nakal sekali. Saya pernah satu ketika takut pulang. Yang saya cerita yang paling ngeri, takut pulang. Takut pulang. Kenapa saya takut pulang, Bapak Ibu Saudara? Ya, di rumah saya punya kakak angkat perempuan. Saya nggak suka sama teman-teman kakak angkat saya. Karena kalau Sabtu itu mereka suka di rumah dan muter musik keras-keras, Saudara. Dan beberapa di antara mereka bawa miras dan kemudian mabuk di rumah, dan mereka itu datang dengan kelompok ya, dengan kelompok. Saya gembosi sepeda motornya, bukan satu dua. Ya, seingat saya 50 sepeda motor. 50 sepeda motor saya gembosi. Saya gembosi, enggak flat tires untuk 50 sepeda motor, tapi memang saya gembosi depannya atau belakangnya. Pokoknya saya gembosi sehingga pada akhirnya ketika saya tidur, mereka malam-malam pulang, mereka nggak bisa pulang gara-gara apa? Gara-gara gembos. Saya minggu dicari, mereka cari pelakunya, mereka curiga dengan tetangga. Tetangga itu kampung, tapi mereka tidak temukan siapa. Dan akhirnya dari apa namanya, ada saksi mata rupanya. Saksi matanya sebenarnya harusnya mendapatkan keuntungan kan harusnya. Ya, saksi matanya adalah tukang tambal ban yang dekat rumah. Dia ngelihat saya ngendap-ngendap di sepeda motor dan gembosi bak di pentilnya itu. Dan saya dilaporkan oleh ibu saya. Ketika ibu saya tahu, wah marahnya luar biasa ya. Dan waktu saya mau berangkat sekolah, mami saya bilang, pulang ya. Wah, alarm saya udah gila-gilaan. Saya kabur ke rumah teman saya namanya Sony di Jalan Sulawesi, ya di Jalan Sulawesi ya, Jalan Sumatera. Terus saya lari ke situ, saudara. Ya sekarang si Sony tinggalnya di Bali. Setelah itu saya takut pulang, saudara. Mami saya nyari. Zaman dulu saudara masih ingat ya, telepon yang diputer itu hitam itu ditaruh gini. Halo, dan ketahuan lah saya di rumahnya Sony. Mami marah di sana. Sony cepat pulang ya. Waduh, udah. Saya takut pulang. Begitu jam 5, tante mamanya Sony itu bilang, Sony kamu pulang ya? Wah, iya tante, pulang ya sekarang ya, pulang ya. Mami kamu udah telepon kedua kali pulang. Saudara saya jalan dari Jalan Sumatera sampai rumah saya sekarang jadi Hotel Bumi Surabaya. Itu rasanya dekat, saudara. Rasanya cepat sekali jalan, padahal saya pelan-pelan. Saya sampai rumah jam 6. Waktu itu masih ada matahari sedikit. Saya jalan dan saya lihat ibu saya dari jarak jauh bawa sapu. Yang ujungnya itu saya bawa sapu. Ibu saya manggil saya. Sini. Aduh, saudara. Tiap kali panggilan itu tekanan darah saya turun. Saya melambatkan diri. Itu sapu dipukulkan itu. Makin dekat ya, betul. Akhirnya pada intinya saya digebukin, saudara. Saya digebukin ibu saya. Dan dia bilang, kamu tahu salah apa? Saya teriak. Gembosin ban, gembosin ban. Ada adik saya di situ, ada kakak angkat saya di situ, ada tetangga ngeliatin saya digebukin. Jadi kita ngelihat, ternyata pulang yang membawa hukuman itu ada, membuat saya takut. Kenapa orang Kristen takut mati? Karena takut dihukum. Coba lihat Lebaran, Lebaran nih. Harga tiket mahal, tapi orang tetap beli itu untuk pulang. Ada apa di pulang? Betul nggak? Saya ke Cina.
Jalannya lebar-lebar sekali. Teman saya bilang, Son, ini ada yang lebih lebar. Kamu tahu, kalau di Cina pas Imlek, kalau di Indonesia itu 4 sampai 6 jam macetnya rata-rata. Kalau di Cina itu hitungannya hari. Udah tiketnya impossible mahalnya. Maknya luar biasa. Tapi orang tetap beli, nekat, pulang, nyetir. Kenapa, Son? Karena tidak ada tempat yang lebih indah selain rumah. Banyak di antara kita, orang Kristen yang takut untuk pulang. Kenapa? Karena kita seumur hidup tidak meresponi bentukan. Kita tidak pernah berubah dari Abraham menjadi Abraham. Kita tetap seperti yang ini. Makanya proses kelahiran baru itu bukan saat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi kelahiran baru sampai hidup kita menjadi seperti Yesus. Dan itu seumur hidup. Gereja harusnya jadi tempat untuk rawat jalan. Sampai sini saudara masih bersama-sama dengan saya dan setan bisa kasih ide macam-macam. Kasih ide itu tambah luar biasa ide-idenya. Tambah idenya muncul. Akhir zaman, ajaran juga tambah gila-gilaan. Ajaran gila-gilaan. Sampai melupakan panggilan untuk pulang. Bapak, Ibu, Saudara, Sarah tidak tahan dengan tekanan. Mungkin orang lain mencibir. Suamimu bapak orang beriman. Ya, bapak orang percaya. Bapak segala bangsa. Satu pun anak nggak punya. Satu pun anak nggak punya. Saya sebenarnya pengen bahas mengenai keledai liar. Ya, jangan diambil itu konotasi negatif loh. Ternyata salah satu anaknya Yakub itu dapat juga gelar keledai liar. Ya, tapi kita ngelihat pertikaian antara Ismail dengan Ishak itu terjadi mulai dari sana. Jadi satu kebodohan, terlalu buru-buru. Karena Tuhan tahu jalan mengikut dia itu sukar. Makanya Roh Kudus tuh. Makanya masih dalam rangka Hari Raya Pentakosta, saya ingatkan pada Bapak Ibu Saudara dalam perjuangan ini. Dalam perjuangan untuk menjadi seperti Yesus. Bergaulan dengan Roh Kudus demikian rupa. Namanya saja Kudus, Ruach HaKodes, Kodes, Kados. Kudus. Kalau namanya Roh Kudus pasti habitatnya kudus. Sedikit saya ingatkan. Ya, menghujat Roh Kudus itu bukan maki-maki Roh Kudus atau agama yang lain mengolok-olok kekristenan di depan istana atau pada saat menutup gereja mereka ngolok-ngolok. Bukan. Kalau mereka terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan memulai perjalanan untuk menjadi seperti Yesus, mereka punya potensi untuk diselamatkan. Tapi mendukakan Roh Kudus ini bahaya sekali. Menghujat Roh Kudus dimulai dengan dari mendukakan Roh Kudus. Karena Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita. Dia itu sebenarnya the real beauty advisor. Dia yang ngerti selera Bapa. Ini loh ada anak tunggalku. Harusnya mempelai anak tunggalku tuh harusnya seperti dia. Di hari Minggu saya ngomong sama jemaat. Kita ini seringkali curiga kalau dalam sebuah pesta pernikahan ngelihat suaminya ganteng banget, ganteng luar biasa. Dan istrinya hancur. Dan kita ngomong, kawin harta kayaknya. Atau istrinya cantik sekali. Sementara itu suaminya bangkotan. Udah gemeter semua. Kita pasti akan curiga. Nah, kalau kita dibandingin dengan Yesus, makanya sekali lagi saya katakan Bapak Ibu Saudara, dibandingin dengan Yesus. Kalau kita hanya modal dengan apa? Dengan anugerah keselamatan, tapi tanpa kita mengejar hidup menjadi seperti Yesus. Abraham itu dijanjikan, tapi dia hidup di dalam janji dan mengerjakan janji itu. Walaupun di tengah jalan dia ketemu dengan peristiwa Firaun. Dia
menemukan peristiwa satu lagi ketika berhadapan dengan raja dan dia harus ngakui si Sarah, dia bohong, harus bohong, dikatakan apa? Kamu saudaraku ya. Atau dalam bahasa yang lain, ngaku kamu itu adikku. Kita seringkali diperhadapkan dengan hal-hal seperti itu yang kita akhirnya jadi pengecut, yang kita apa? Yang jadi pengecut dan kita tidak mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan kita. Ya, makanya banyak orang Kristen saya katakan Kristen hanya pada saat di gereja. Di luar gereja, kita mendadak tidak bertuhan. Saya nyetir nganter istri saya kemana? Ke nukerin pakaian. Di perjalanan itu ada mobilnya pendeta. Pendeta punya mobil yang platnya TNI. Ya, saya diberitahu oleh teman saya bahwa oh itu mobilnya pendeta A. Untuk saya tanya, kok mobilnya pakai plat TNI? Padahal dia bukan TNI. Tingginya pun tidak masuk sebagai TNI. Bayangin, apakah Tuhan tidak bisa cukup menjaga? Sehingga kita harus pakai plat TNI, pakai baret di depan, pakai stiker di depan. Bayangin. Makanya kebodohan Sarah, kebodohan korporat, bukan kebodohan Sarah saja. Semuanya Abraham juga punya hak untuk menolak. Ini yang saya pertanyakan. Kenapa Abraham nggak nolak? Kenapa Abraham nggak nolak? Saya cari kemana-mana, nggak nemu bahannya. Kenapa Abraham nggak nolak? Salah satunya sebagai penutup ya, ada fatigue, ada kelelahan, waspadai kelelahan. Kalau dalam istilah-istilah bahasa Inggris dikenal sebagai burnout. Kita menggebu melayani Tuhan. Tapi sebenarnya yang kita layani adalah diri kita sendiri. Sebenarnya yang dicari Abraham adalah pengakuan bahwa dia bisa punya anak. Pengakuan bahwa oh, aku menggenapi ini rencana Tuhan. Tapi pakai pakai kekuatanku. Bukan timing Tuhan, bukan kairos Tuhan. Banyak di antara kita nggak sabar gitu, nggak sabar. Nggak sabar, nggak sabar. Pengen buru-buru, pengen closing saja. Padahal mesti tepat. Saya di perjalanan lihat, ya, saya di perjalanan itu eh, terbayang satu ilustrasi. Ada kupu-kupu yang mau keluar dari kepompongnya. Kalau Bapak Ibu itu ilustrasinya, kalau dirobek, maka dua hal yang bisa terjadi. Kupu-kupu tersebut nggak bisa terbang karena otot-otot. Kenapa? Saya tidak ngerti ya mengenai kupu-kupu. Tidak bisa terbentuk sehingga sayapnya tidak bisa sempurna. Terbentuk sayap yang kuat pada saat dia keluar dari kepompong. Yang kedua, sayap dari kupu-kupunya tidak jadi indah. Kenapa? Karena pada saat keluar, maka zat yang ada di dalam sayap-sayapnya itu baru terbentuk jadi indah. Justru kesulitan-kesulitan itu, justru mileage, justru tiap langkah Abraham jadi Abraham mengikut jejak Tuhan, itu jadi luar biasa. Justru mileage-nya, makanya dia itu disebut sebagai sahabat Allah. Bukan mendadak terima, kamu sahabat Allah. Bukan seenak-enaknya Tuhan kita menjadikan kita sahabat Allah. Tentu lewat proses. The friend of God itu bisa diperoleh seseorang lewat bentukan hidup. Sahabat itu dia kenal sahabatnya dan sahabatnya kenal dia. Itu Abraham. Dia tidak mencurigai Tuhan. Pertanyaan beratnya adalah kenapa sampai Abraham mau mengikuti usulan istrinya untuk menggenapi rencana Tuhan pakai waktu istrinya, bukan pakai waktu. Ya, kesalahan fatal ya. Saya berandai-andai jika tidak ada Ismail bagaimana ya? Saya berandai-andai. Tidak ada tragedi loh. Tidak ada tragedi.
Ya, kita perhatikan hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Perjalanan Abraham jadi Abraham, perjalanan Abraham dan Sarai menjadi Abraham dan Sarah, bapak orang beriman dan ibu orang percaya. Itu refleksi yang jelas mengenai perjalanan hidup kita sebagai musafir. Jalan panjang, penuh dengan jebakan, tapi tetaplah berjalan. Karena Roh Kudus jadi GPS, ada dalam hidup kita. Ada dalam hidup kita. Saya tutup dengan satu ilustrasi. Tadi saya keingat ilustrasi itu ketika baca detik.com. Pesawatnya Singapore Airlines kena badai di atasnya Myanmar. Ada turbulence. Satu korban mati dan beberapa orang luka-luka. Satu korban mati karena tidak terikat di seatbelt. Sehingga pada saat kebanting saya lihat itu ya, apa namanya, tempat penyimpanan bagasi di atas itu ke sundul kepalanya. Kemungkinan matinya di situ. Saya dapat ilustrasinya ketika pilot terkena serangan jantung. Ya, terkena serangan jantung dan tidak ada lagi yang mengemudikan. Co-pilot semuanya tidak berfungsi hari itu. Entah kenapa ya. Saya juga dapatkan ini cerita. Dan kemudian ada satu orang memberanikan diri menghubungi menara dan berkata, kami dalam bahaya, kami dalam bahaya. Dan dari menara berkata, apa yang terjadi di luar? Badai besar, gelap hitam. Dikatakan, ada terang di atas? Ada terang, tapi jauh. Dikatakan, sudah. Kamu pakai headset di telinga kamu. Tidak usah lihat keluar, tidak usah lihat ke samping, tidak usah lihat ke belakang. Dengarkan suara saya, ngikutin suara saya. Apa yang saya perintahkan, ikuti. Jangan lihat keluar. Setengah jam itu seperti neraka. Dikatakan dia tekan tombol ini tentu bagi seorang awam. Dia tidak tahu, dia mesti cari tombol yang tepat. Dia mesti lihat ketinggiannya berapa. Dan pelan-pelan, setengah jam lebih yang seperti neraka. Singkat cerita, si menara berkata, sudah sebentar lagi kamu akan mendarat. Ingat, jangan lihat luar, padahal sudah terang. Jangan tergoda untuk lihat luar. Jangan lihat kiri, jangan lihat kanan. Jangan pedulikan teriakan macam-macam. Dia ikuti petunjuknya, mengeluarkan roda, flapnya itu diturunkan dan lain sebagainya. Ketika mendarat dari menara itu, dikatakan apa? Kamu bisa mendaratkan pesawat ini. Dipeluk dia. Dia mundur, dia berkata, sebenarnya apa yang terjadi kalau saya melihat keluar? Ke kiri dan ke kanan. Dia berkata, dari menara berkata, sebelumnya ada peristiwa beberapa terjadi. Mereka tergoda untuk melihat luar, mengabaikan apa yang saya perintahkan. Mereka akhirnya hidupnya dipenuhi dengan ketakutan. Dan membawa pesawat mereka hancur akhirnya. Untung kamu nurut. Karena kalau kamu nurut, kamu hanya dengar dari satu sumber. Bapak Ibu, kita perlu dengar dari hanya satu sumber di tengah zaman yang gila seperti ini. Ya, jangan dengarkan ide untuk membantu Tuhan, untuk mempercepat langkah kita. Kita tepat di hidup kita, di waktu Tuhan dalam kehidupan kita. Sampai selamat ke langit baru, bumi baru. Tuhan Yesus berkati. Oke, terima kasih Kak Ana, Kak Son. Lihat dari senyumnya ini, Amos mau tanya juga ini kayaknya. Saya Ya, kira-kira silakan. seperti itulah. Oke, dari Pak Timur bertanya, kenapa ya dua kali Sarah hendak dijamah laki-laki lain, Allah peduli turun tangan sehingga raja takut. Namun saat Abraham meniduri Hagar, Allah tidak bertindak seperti kasusnya Sarah itu. Gimana Kak Son? Sejujurnya ya, Pak Timur, ketika saya membaca, ketika Sarah mendesak apa namanya Abram, ketika sampai ke tanah Kanaan setelah 10 tahun, saya heran loh. Kurang percaya apalagi sama Yahweh loh. Tetapi masalahnya ini loh, ketika 2 kali Sarah hendak dijamah laki-laki lain, itu Yahweh bertindak keras. Keras loh. Tapi anehnya saat Abraham disodori oleh si Sarah,
Allah diem aja. Sekali lagi ya, dikatakan gini, Allah itu tidak bisa menjadikan orang baik atau menjadikan orang jahat. Keputusan itu ada di tangan dia sendiri. Gitu loh. Kalau saya melihatnya, Pak Timur, kasus satunya Firaun itu ada dua raja yang mau nidurin Sarah. Itu yang namanya Abram, itu pulang, wah pasti nangis-nangis di tempat dia nginep. Ada rasa penyesalan dan dia teriak kepada Yahweh. Udah terlanjur bohong, hidup dalam kebohongan, akhirnya menyesal dia. Untungnya Yahweh turun tangan. Tapi pada saat disodori oleh Sarah, saya menduganya bahwa Abraham ikut fatigue, ikut punya beban sampai dia burn out. Abraham dengan Sarah sama-sama burn out dan cari alternatif. Saya menganalogikan ya Pak Timur, sama seperti orang-orang ke tempat pesugihan yang mengorbankan keluarganya itu. Udah sama-sama putus asa. Sampai suami istri sepakat untuk mengorbankan anaknya untuk jadi tumbal. Ini yang dialami oleh karena punya perspektif yang lain. Wahyu Allah itu tidak pernah turun di ruang kosong. Jadi di situ ada manusia, dan manusia itu memiliki budaya. Ya, dan Allah itu bisa bekerja dalam budayanya manusia juga. Nah, di dalam kasus Abraham dan Sarah ini, kita lihat budaya patriarki yang sangat kuat di zaman itu. Ya, budaya yang garis keturunan laki-laki. Seandainya Sarah itu kemudian ditiduri oleh laki-laki lain, maka secara budaya dia tidak boleh lagi menjadi istri Abraham. Ya, sedangkan di budaya patriarki pada saat itu sah-sah saja seorang laki-laki itu memiliki istri yang banyak dan memiliki keturunan. Dan keturunan juga kan disebut ya keturunan seorang laki-laki gitu, bukan keturunan perempuan kan. Nah, jadi di satu sisi tidak mungkin Sarah itu kalau misalnya dijamah laki-laki lain bisa tetap menjadi istri Abraham. Dia akan dianggap ternodai dan tidak layak menjadi ibu bagi keturunan Abraham. Jadi memang kesalahan Abraham yang terjadi, yang dibuat oleh Abraham itu Tuhan lindungi sehingga tidak terjadi fatal gitu ya. Jadi Firaun ditegur misalnya seperti itu. Ya. Dan Firaun juga Firaun yang berbeda dengan Firaun yang kita lihat di zaman Musa gitu. Jadi Firaun ini ketika diperingatkan itu hatinya mau nurut gitu, hatinya takut akan Allah. Nah, kalau dikatakan bahwa Abraham dan Sarah lelah, ya tentu ketika seseorang dijanjikan sesuatu oleh Tuhan tetapi atau memiliki keinginan tetapi apa yang dibutuhkannya, apa yang diinginkannya itu apa, atau apa yang janji yang dia dapatkan dari Tuhan itu tidak kunjung tiba, pasti ada keraguan. Dan Abraham serta Sarah mengalami hal itu memang. Ada keraguan, ada krisis iman gitu ya pada mereka berdua. Kalau Sarah kita lihat tadi yang dijelaskan Kak Sony di Kejadian pasal yang ke-16. Sebaliknya, kalau kita lihat ya perbedaan Sarah dan Abraham itu sangat kontras. Kalau Abraham kita lihat di Kejadian 15 ya, di ayat yang pertama, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Jangan takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat banyak. Allah datang dan berkata jangan takut. Ada kekhawatiran tentu, ada ketakutan. Dan ketakutan Abraham itu apa? Di ayat 2 Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Nah, ternyata ini keraguan, ketakutan, kekhawatiran Abraham. Ya, padahal di Kejadian 12 ketika Abraham meninggalkan Haran,
Itu sudah ada janji Allah. Tapi menunggu lama, akhirnya ada krisis iman dalam hidup Abraham. Dan ketika krisis iman itu datang, Tuhan meneguhkan Abraham, jangan takut Abraham, akulah perisaimu. Dan ketakutan itu Abraham sampaikan. Pergumulan itu Abraham sampaikan kepada Allah. Ya Tuhan Allah, apa yang akan kau berikan kepadaku? Aku akan meninggal dengan tidak punya anak. Itulah isunya. Ya. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan. Protesnya Abraham. Sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya. Demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitung bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunan. Lalu, percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kejadian 15 ayat 6 yang muncul dari krisis iman Abraham, ini menjadi suatu ayat yang luar biasa ya buat orang Kristen ya. Dan itu dikutip oleh Rasul Paulus di kitab Roma. Namun, banyak orang Kristen yang salah paham akan ayat ini. Oh ya, Abraham tuh percaya gitu ya, dengan mudah aja ya. Percaya itu mengakui gitu ya. Seperti orang Kristen zaman sekarang, sudah menyebut Yesus Tuhan, itu ngaku, udah percaya gitu ya. Selesai gitu ya. Padahal kalau kita lihat pergumulan ini, Abraham itu udah tua. Sudah puluhan tahun nggak punya anak gitu ya. Dan dia ragu-ragu, apakah benar nggak sih janji Tuhan kepada dia gitu ya. Nah, di sini Tuhan kemudian meneguhkan perjanjiannya. Jangan takut, pasti aku akan kasih kamu anak. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, banyak orang Kristen bilang, ya udah, percaya aja, nggak usah pakai perbuatan. Ini bukan soal percaya iman lawan perbuatan, bukan. Tetapi iman mengatasi kemustahilan. Kenapa? Karena waktu itu Abraham sudah tua. Sudah puluhan tahun nggak punya anak. Sarah juga istrinya sudah tua. Maka dikatakan sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Nggak ada dasar untuk berharap. Apa sih buktinya Tuhan bisa kasih anak? Abraham udah tua. Istrinya udah tua. Ya bertahun-tahun mereka tinggal muter-muter di situ. Negeri itu nggak jadi punya mereka. Nggak ada buktinya bahwa Yahweh bisa memberikan anak. Tetapi ketika El Shaddai berkata seperti itu, Abraham tetap percaya. Dan Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Jadi iman ya yang mengatasi kemustahilan. Jadi ini iman kepada kehendak Allah dan mempercayai kehendak Allah itu mengatasi kemustahilan. Pokoknya aku nurut, walaupun itu mustahil, pokoknya aku percaya Tuhan bisa kasih. Nah, itulah yang diperhitungkan sebagai kebenaran. Nah, kalau orang Kristen sekarang kan mau-maunya kita sendiri kan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Pokoknya aku bisa kaya, pokoknya aku bisa dapat jodoh ganteng. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau, gitu kan? Pokoknya sakitku bisa sembuh. Kehendaknya sendiri memaksa Tuhan membuat kemustahilan itu terjadi atas kehendak kita sendiri. Sedangkan Abraham percaya kepada Tuhan mengatasi kemustahilan. Percaya kepada kehendak Tuhan, percaya kepada janji Tuhan, bukan kepada keinginannya sendiri. Dan percayanya itu mengatasi kemustahilan kenyataan hidupnya. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Sekalipun dia melihat kenyataan hidupnya. Nah, ya, jadi ini bukan soal bicara kontras antara iman dan tindakan. Dan itu kan yang sering disalahpahami orang Kristen ketika membaca surat Paulus. Padahal Paulus sedang berbicara. Ini loh. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Tapi percaya akan kehendak Tuhan. Dan percaya itu pasti diikuti, pasti dalam perspektifnya Ibrani tidak pernah iman itu dilepaskan dari perbuatan gitu. Jadi nggak perlu lagi Paulus jelaskan bahwa Abraham itu pakai perbuatan-perbuatan yang untuk menunjukkan percayanya. Seperti itu ya. Puji Tuhan. Jadi selamat berjuang ya.
saya ingin memberikan mungkin pendapat ya. Saya melihatnya malah untuk melindungi dua raja itu agar tidak jatuh dalam dosa. Karena mereka berbuat itu tanpa mengetahui kondisinya. Juga dari Daud di Taiwan, ya menurut saya juga begitu. Kesucian Sarah harus dijaga karena kan nanti dari sana Mesias lahir. Seperti itu Kak Son. Iya. Dari sisi lain saya juga melihat cerita Abraham ini juga merupakan salah satu yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari saat kita menghadapi hidup ini. Pertama, kepanikan saat menunggu janji. Stop dulu. Kedua, Kepanikan saat menunggu penggenapan janji. saat menemui masalah hidup, suka mencari solusi sendiri duluan. Yang ketiga, solusi yang kadang dipikirkan sendiri tidak menyelesaikan masalah, tetapi melahirkan masalah yang baru. Nah, ya ini Itu yang Sarah. Seakan-akan pengen nyelesain masalah. Wah, ini kayaknya Tuhan harus pakai cara ini nih. Pertanyaannya, yang jadi Tuhan siapa? Menurut Amos siapa? Sarah. Ya. saya justru melihat dari waktu Kak Son sebutkan setelah Sarah meninggal, kemudian baru Abraham mengambil Keturah sebagai istri tadi. Ya. Keturahnya masih punya anak 6 atau berapa tadi Kak Son? Iya. Masih bisa 100 tahun lebih ya, 120 mungkin, 120 plus. Iya. Ketura itu artinya wangi. Hagar itu artinya melesat tinggi. Jadi Ketura itu wangi. Jadi orang ada yang berkata bahwa jangan-jangan ini Hagar nunggu bosnya mati dulu baru datang dia kembali lagi. Enggak, bukan Iya, bukan iya, iya. seperti itu. Itu bukan Hagar, itu Ketura, betul-betul Ketura. Ada yang angkat tangan tuh. Oke, silakan Kak Victor. Terima kasih buat waktunya. Iya, Pak. Ini memang kalau bicara ini kayaknya kena saya ini. Saya rasa ada apa yang terjadi dengan Abram ini. Memang seringkali janji Tuhan yang Tuhan janjikan buat kita, kadang kita sendiri yang mengeksekusi. Ini yang jadi persoalan. Mungkin ada panggilan yang Tuhan sudah pernah kasih buat kita pribadi ya. Kadang seringkali ini yang terjadi saya secara pribadi. Maksudnya panggilan itu ada, tapi berjalannya waktu kadang kesabaran saya ini yang diuji dan seringkali tidak sabar. Saya tadi melihat ada banyak hal, entah karena capek, kalau capek baru berapa tahun sih. Apa yang kita terima kadang belum terlalu lama. Tapi ya itulah, kadang kita lebih mementingkan ego kita. Yang jadi pertanyaan saya, bagaimana kita mau tahu betul-betul waktunya Tuhan betul sih yang kita lakukan itu, atau kita mau menguji ini betul jalan saya, ini betul jawaban dari Tuhan, atau apa yang saya lakukan ini jalan hidup yang saya pilih karena saya melihat keadaan. Ini yang kadang saya sendiri belum bisa peka untuk hal itu. Mungkin itu yang jadi ini saya malam hari ini. Terima kasih. Ya, Pak Victor, ini pakai istilah yang lagi ribut orang-orang ya. Kekristenan itu pertumbuhannya progresif. Kalau kita dijanjikan, pasti ada waktu Tuhan, ada kairos. Kairos Tuhan itu ada di atasnya kronos, ada di atasnya waktu. Ada di atasnya waktu. Nah, Tuhan itu tidak akan memberikan apa yang dijanjikan kalau tidak sesuai dengan waktunya. Pertanyaannya, kapan itu waktunya? Kapan waktunya? Kita bisa jawab dengan segera. Kalau kita siap. Nah, pertanyaannya, kapan kita siap? Nah, dalam sekolah kehidupan, itu selalu ada apa? Ada peristiwa hidup. Nah, respon kita terhadap peristiwa hidup itu, ya, pada akhirnya membawa kita pada satu kedewasaan. Kedewasaan yang penuh. Nah, pada saat itu dirasa cukup, maka janji Tuhan itu digenapi.
kita kita pada saat jalan-jalan dengan anak kita masih kecil, terus kita ngomong gini, nanti ya kalau kamu besar, papa beliin kamu mobil. Yang kita ngajak omong anak umur 5 tahun. Dia kan teriak, aku mau mobil. 5 tahun. 5 tahun gitu loh. Ya. Nah, kita tidak pernah berikan mobil pada dia. Sampai dia sanggup dipercaya untuk mobil. Nah, seringkali kita melihat dengan kacamata kita bahwa, oh Tuhan janji. Pokoknya Tuhan janji. Ini Tuhan janji. Kita nggak melihat Tuhan mengenapi janjinya itu untuk apa. Hampir di semua tempat yang saya pergi untuk melayani. Mereka hanya tahu Tuhan yang berjanji. Tetapi pertanyaannya, buat apa janji itu diberikan kepada kita? Atau untuk apa janji itu diberikan kepada kita? Atau saya pakai istilah lain hari Minggu kemarin, saya katakan gini. Kalian minta karunia. Oke. Pertanyaannya, buat apa karunia itu? Karunia mujizat diberikan kepada orang, nggak mungkin kepada orang yang suka yang mager. Malas gerak di rumah terus. Ya bagaimana Tuhan mau berikan? Ya diem aja. Ya toh? Nah, maka dari itu sekali lagi yang saya berkata. Kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti siapkan orangnya. Dan di dalamnya ada Roh Kudus yang nuntun kita agar kita memiliki kesanggupan. Bukan dia yang nanggung, tapi dia itu pelatih yang sangat baik. Sebagai penutup jawabannya Pak Victor. Ini kan ntar lagi kan ribut nih. Tinjunya Tyson kan. Tyson comeback gitu. Nggak seru buat saya Tysonnya. Kenapa? Karena pelatihnya mati. Pelatihnya tuh badannya kecil. Segini kecil badannya. Tapi Tyson tuh sangat taat pada dia. Dia suara kecil di luar ring yang selalu ditaati Tyson. Nah, saya hanya berkata, Roh Kudus itu pelatih kita. Dia tahu seleranya. Saya rasa dia bukan suara kecil. Kalau itu kan Tyson kan di luar ring. Dia teriak gitu kan. Tyson terlalu pasang telinga. Pelatihnya mau ngapa. Tapi kalau Roh Kudus itu di dalam kita. Nggak tahu ya, Kak Ana mungkin bisa ngomong sekali lagi ya soal roh itu ada di mana gitu. Saya sampai hari ini terkesima itu. Ya, percakapan itu masih terkesima saya. Puluhan tahun jadi Kristen. Baru ngerti kemarin. Itu indah sekali ya. Buat saya itu saya terberkati sekali dengan percakapan sederhana. Nah, jadi saya katakan Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Roh Kudus ada dalam hidup kita dan dia pelatih kita. Dia pelatih hebat kita untuk menjadikan kita serupa seperti gambaran anaknya. Makanya kalau ada lagu kan gampang ya Pak Victor. Pasti sering diputar di lagunya Pak, di radionya Pak Victor. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Ya, seringkali kan bekerja di ladangnya Tuhan kan diterjemahkan sebagai di gereja. Tapi mengerjakan proyek keselamatan Tuhan untuk menjadikan kita menjadi seperti Yesus, itu justru yang melelahkan. Kalau hanya 2 jam dalam seminggu ke gereja itu nggak capek. Tapi proyek untuk menjadikan hidup kita menjadi seperti Yesus, sometimes lelah. Ya, demikian Pak Victor. Semangat. Saya tuh pengen Kak Ana bicarain sedikit lagi, masih ada waktu tuh. Roh itu ada di mana tuh Kak Ana? Supaya tahu Roh Kudus itu tinggalnya di mana dalam hidup kita. Soalnya orang kan nganggep bahwa dia keluar masuk gitu. Iya toh, untuk si Amos senyum-senyum gitu. Silakan Kak Ana. Ayo Kak Ana. Ya, yang namanya Roh Kudus ya. Roh itu kan tidak berbentuk atau tidak kita ini fisik ya. Fisik itu ada volume atau ada bentuk gitu ya.
Tapi yang namanya roh atau dalam bahasa Ibrani ruah itu sebetulnya angin, sama seperti bahasa Yunani ya, pneuma itu angin. Nah, kalau angin kita bisa lihatnya gimana? Udara itu kita bisa membayangkannya seperti apa? Sesuai dengan ruangan itulah itu sebegitunya udara gitu kan ya. Nah, oleh karena itu roh Allah itu sebetulnya ada di mana-mana, di setiap tempat, sudut tempat di semesta ini. Itu roh Allah itu mendiami semuanya itu. Jadi tidak ada satu tempat pun di mana tidak ada roh Allah. Ya. Nah, semakin kita menyediakan tempat di hati kita untuk taat kepada Roh Kudus, semakin besar juga intervensinya di dalam hidup kita. Itu yang namanya berjalan di dalam Roh. Ya, berjalan di dalam Roh, berjalan bersama Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu hanya bisa diam secara permanen di dalam hati, di dalam hidup orang percaya, ya, yang mau hidup kudus. Jadi ada yang namanya kepenuhan temporal, ada yang namanya kepenuhan permanen. Itu baik roh jahat maupun Roh Kudus sama. Ada yang namanya kepenuhan temporal, ada yang namanya kepenuhan permanen. Contoh ya, kepenuhan temporal roh jahat. Itu matanya mendelik, lidahnya menjulur, suaranya yang geram gitu ya. Itu kepenuhan atau kesurupan temporal roh jahat. Ya. Cirinya kelihatan banget. Tetapi ada juga di Alkitab itu kepenuhan atau kerasukan secara permanen yang lebih berbahaya. Contohnya Yudas. Ya. Dia memang dari awal hatinya itu sudah licik. Suka nyolong duit. Terus pada akhirnya dia menjual Yesus dan bunuh diri. Nah, seperti itu juga Petrus. Petrus itu mau dirasuk secara permanen oleh iblis. Sampai Tuhan Yesus bilang, "Nyahlah iblis, engkau batu sandungan bagiku." Nah, itu kan ternyata yang ngomong Petrus, yang dihardik siapa? Setan. Nah, jadi si setan masuk ke dalam pikirannya Petrus. Dan tidak ada tanda-tanda bahwa kerasukan Petrus dan kerasukannya Yudas itu matanya mendelik, lidahnya menjulur, penggeram, enggak. Begitu juga kepenuhan Roh Kudus, ya. Ada orang kepenuhan Roh Kudus itu temporal, tiba-tiba misalnya bernubuat, tiba-tiba berbahasa roh, tiba-tiba mengucapkan lidah asing, tiba-tiba misalnya menari, tiba-tiba ya bergetar badannya. Itu kepenuhan Roh Kudus secara temporal. Tetapi kepenuhan Roh Kudus secara permanen terlihat dari kehidupannya sehari-hari. Ya, seperti Yudas, kepenuhan roh jahat secara permanen, dia sering mencuri. Orang yang kepenuhan Roh Kudus secara permanen, contohnya itu Rasul Paulus misalnya, Rasul Petrus, atau di Perjanjian Lama misalnya disebut bahwa Yusuf itu, ya tentu sesuai dengan zamannya, Yusuf itu adalah orang yang penuh dengan roh. Daniel itu adalah orang yang penuh dengan roh Allah. Nah, begitu juga di Perjanjian Baru. Petrus itu adalah orang yang penuh roh Allah. Rasul Paulus adalah orang yang penuh roh Allah. Ya, kehidupannya itu betul-betul sepenuhnya untuk Tuhan. Roh Kudus tidak bisa berjalan bersama dengan orang yang hidupnya tidak suci gitu. Ya, jadi semakin kita suci, semakin Roh Kudus memimpin kita, dan semakin Roh Kudus memimpin kita, semakin hidup kita lebih dimurnikan lagi, lebih suci lagi. Dan itu seperti apa ya? Seperti bola salju gitu ya. Semakin kita hidup kotor, semakin iblis memenuhi kita, berdiam dan susah dilepaskan. Semakin kita susah dilepaskan, semakin kita terperosok lagi jauh ke dalam dosa. Semakin besar lagi cengkeraman kuasa iblis. Gitu ya. Jadi seperti bola salju dua-duanya itu. Nah, jadi untuk penuh dengan Roh Kudus hidup kita, untuk bisa berjalan, atau saya lebih senang dengan istilahnya Rasul Paulus ya, berjalan di dalam Roh. Ya. Sama seperti kita misalnya belajar sesuatu. Tidak langsung bisa bagus kan ya? Kayak misalnya kita belajar sesuatu, misalnya belajar main gitar. Saya belajar main gitar itu waktu pindah grip itu ya, dilihat dulu. Oh, terus kaku tangan saya, terus oh ini di sini saya betulin jari saya. Nanti dari D pindah ke G. Oh, mana ya? Saya lupa. Titiknya yang mana aja. Saya lihat buku, saya
ini lagi. Waktu saya belajar gitar tuh kayak gitu. Tapi lama-lama akhirnya udah bisa cepet. Bahkan udah bisa feeling, oh kalau lagu begini, ini kayak begini. Oh kalau lagu begini, kayak begini. Udah bisa feeling sendiri, udah nggak dilihat lagi rumusnya di buku, terus pindahin tangan, oh dilihat lagi titiknya bener nggak, kalau nggak bisa meleset. Nah, begitu juga orang yang hidup dalam roh. Ketika kita baru belajar, kita bingung. Yang mana yang kehendak Tuhan? Kita bingung, masih tanya-tanya, ini kehendak Tuhan atau bukan? Ini kehendak Tuhan atau bukan? Bisa salah-salah, bisa meleset-meleset. Tapi semakin kita taat, semakin kita belajar firman, semakin kita punya hati yang rela dan haus akan Tuhan, semakin kita berlatih untuk taat kepada Tuhan, semakin tepat kita berjalan kayak orang yang main gitar itu, pindah-pindahnya tuh pas gitu. Feelingnya tuh pas gitu. Nah itu yang sudah berjalan di dalam roh tuh seperti itu. Asalnya kita masih dituntun pakai buku petunjuk, begini-begini. Sama orang main piano juga begitu ya. Dituntun sama pelatihnya salah, itu dibetulin lagi jarinya salah, ini begini, meleset sedikit, sumbang sedikit, salah gitu. Tapi lama-lama ketika kita sering berlatih, dan it's okay gitu, kita masih salah-salah, Tuhan juga memahami, dan setiap kesalahan itu pasti ada mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Bukan membawa kefatalan gitu ya, tapi membawa kebaikan bagi orang yang mengasihi. Dari kesalahan-kesalahan hidup yang kita buat, kita menjadi semakin bijaksana kalau kita menyikapinya dengan hati yang takut akan Tuhan. Nah, seperti itulah berjalan di dalam roh atau hidup penuh dengan Roh Kudus itu. Latihan setiap hari, penuh ketaatan, mau belajar, mau rela dikoreksi. Punya kerendahan hati. Ya, lama-lama kayak kita pinter main musik itu tadi, sudah nggak usah dituntun lagi, dikasih tahu lagi, tapi udah punya feeling yang sama gitu. Oh, feelingnya begini nih dengan lagu. Oh, lagu ini begini feelingnya. Gitu. Tepatan. Ya. Ya mungkin abstrak ya penjelasan saya, tapi saya harap bisa ditangkap. Terima kasih. Terima Karena kasih. tanya. No, Monggo. karena ya saya punya teman karena suatu tempo dia bilang seperti ini. Bagaimana caranya mengetahui materai Roh Kudus seperti itu? Kalau kamu nggak bisa jawab, aku akan tanya ke Gunung Kawi. Kaget saya. Tanya tanya Roh Kudus kok ke Gunung Kawi seperti itu. Itu Baik. karena. Apakah ada? Materai. Ya, kata materai itu adalah, nah, oke, saya share screen dulu. Ini ya ayatnya ya. Jadi kaitannya dengan Roh Kudus ya. Memang di Wahyu ada banyak ayat-ayat dengan kata materai. Tetapi yang kaitannya dengan Roh Kudus itu ini. Efesus 1 ayat 13-14. Ya. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi kita dimateraikan dengan Roh Kudus gitu kan ya, Amos ya maksudnya ya. Roh Kudus sebagai materai gitu kan ya. Nah, maksudnya Roh Kudus sebagai materai itu apa? Dijelaskan di kalimat selanjutnya oleh Rasul Paulus. Roh Kudus itu jaminan bagian dari kita untuk memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan. Ya. Jadi gini, kalau saya mau beli beras misalnya ya sama Amos itu 100 truk misalnya. Saya mau beli beras karena Amos jualan beras, saya mau beli beras sama Amos 100 truk ya. Nah, Amos mesti mesen dong beras 100 truk itu. Tapi gimana kalau pembelian saya itu zong? Amos minta tanda jadi. Nah, tanda jadi. Oke, bayar dulu dong misalnya 100 juta lah DP gitu ya. Oke. Nah, 100 juta ini adalah tanda jadi materai bahwa saya memang betul-betul mau beli. Nah, tapi udah lunas belum? Belum lunas kan? Baru jaminan. Tapi udah tanda jadi. Udah sah pembelian itu udah pasti gitu. Ya. Nah, tetapi misalnya hasilnya saya misalnya harus bayar 500 juta. Yang 400 belum saya kasihin. Kalau misalnya sampai hari H, saya nggak bayar 500 jutanya, gimana yang terjadi? Maka dalam perselisihan, saya bisa tetap salah karena nggak bayar, nggak ngelunasin. Ya, jadi
ketika percaya, Roh Kudus dimateraikan untuk membimbing kita. Kita percaya dulu dengan pemberitaan. Oke. Tapi itu belum iman yang sempurna, belum iman yang memimpin kepada keselamatan. Karena iman itu berkembang sampai iman yang sempurna yang memimpin kepada keselamatan. Nah, ketika kita percaya, dimateraikan, Roh Kudus dikasih materai. Dan untuk apa? Untuk membuat kita bertumbuh sampai mencapai kesempurnaan iman. Gitu. Jadi selalu ada kerjasama antara anugerah dan tanggung jawab manusia. Anugerah tidak menghilangkan tanggung jawab manusia. Ya, jadi paham ya sampai sini ya. Materai itu maksudnya apa? Jaminan. Baru arabon, jaminan arabon. Jadi itu adalah ya, betul kan? Arabon, ya. Nah, part of the purchase money or property given in advance as security for the rest. Ya, jaminan. DP, uang panjer. Artinya. Gitu. Ya. Jadi itu maksudnya Roh Kudus sebagai materai. Jadi nggak mungkin ya kalau misalnya kemudian dia akan ngancam ceritanya. Aku akan tanya sama Eyang di Gunung Kawi seperti itu. Monggo aja kalau saya. Nggak nyambung. Iya. Saya sama mau nanya apa isinya rekeningnya Amos ke Pak Victor. Berapa? Oke, silakan Pak siapa ini Pak Posma Posma. atau siapa? Betul. Iya, silakan Pak Posma, Saudara Resen. Ya, salam Pak. Terima kasih untuk kesempatannya. Oh. Cuman ini saya mau nanya tadi soal Roh Kudus. Apakah kan istri saya ini berdoa sendiri nih di kamar, Iya. baru tiba-tiba dia berguling-guling. Cuman setelah itu saya bingung, ini kenapa nih jerit-jerit sendiri di kamar? Saya dia berguling-guling. Nah, saya bingung, saya bangunin. Kamu kenapa? Saya tadi doa Bang. Cuman saya disuruh Roh Kudus saya berdisko, ya saya disko, joget. Dan saya ngeliat tangga emas, itu dibilang dia. Itu apakah benar-benar Roh Kudus Pak? Terima kasih Pak dosen. Saya kayaknya perlu ngomong langsung Pak. Nanti ada waktu untuk bisa ngobrol langsung untuk cari tahu apakah betul Roh Kudus atau enggak. Sebab saya enggak berani memutuskan itu dari Roh Kudus atau tidak. Satu ketika Pak Posma pernah ada orang yang ngomong bisa yang berbahasa roh. Terus orang-orang bilang haleluya, haleluya, haleluya. Ya, yang muji haleluya, haleluya, haleluya gitu loh. Padahal dia sebenarnya bukan berbahasa roh, tapi gara-gara dosen pengujinya pengen denger para mahasiswanya bahasa roh. Dia nyanyinya sajojo, Pak, karena sajojo. Pak Victor ketawa karena dari Papua, sajojo. Karena dosennya bule, ingin dengar para mahasiswanya itu lulus. Dia bagaimana caranya supaya lulus? Akhirnya dia ingat lirik sajojo secara lengkap, tapi dia hilangkan nadanya. Jadi dia sajojo begitu, dan akhirnya lulus juga karena dosennya nggak ngerti bahasa Inggris, nggak ngerti bahasa Papua. Jadi begitu. Jadi saya lebih baik saya lebih baik mesti tanya. Orang-orang berkata, oh saya lihat saya disuruh disko, ntar dulu gitu loh. Saya sangat karismatik Pak. Saya pernah melakukan hal yang paling nggak masuk akal, itu pernah. Tetapi kalau sampai Tuhan suruh disko, terus itu ada tangga turun dari surga, nah itu yang saya harus tanya dulu, lihat kehidupannya, mesti observasi Pak. Saya nggak berani karena di Surabaya pun ada yang seperti itu. Enggak ya, saya tidak menuduh istri Bapak ya, tidak. Tetapi di Surabaya juga ada begitu. Tetapi ya untuk lebih jelasnya mesti ngobrol dulu dengan istri Bapak. Jadi kalau Bapak mau menghubungi saya, ada call centernya kami, nanti dari call center bisa dibantu. 081752 0-nya 5 kali sama sama Lili, nanti dibantu sama Lili. Ya. Gitu. Terima kasih Pak Posma. Kayaknya sudah habis Kak Son? Ya, kalau sudah habis kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Tuhan berkati semuanya. Sampai jumpa